Perkenalkan, nama saya Nur Asti Dewi Febriani Syam dengan NIM 23090150016 dari Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait perangkat lunak akuntansi. Ini demi memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada pembahasan kali ini itu sangat penting karena di era digital saat ini hampir semua perusahaan sudah menggunakan teknologi untuk membantu pengelolaan keuangan mereka. Jika dulu pencatatan dilakukan secara manual, menggunakan buku besar dan membutuhkan waktu yang lama, sekarang proses tersebut dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan software akuntansi. Nah, melalui pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian perangkat lunak akuntansi, perannya dalam siklus akuntansi, beberapa software akuntansi seperti Zahir, MYOB, Accurate, dan QuickBooks, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing pada perangkat lunak tersebut. Ya, apa sih perangkat lunak akuntansi itu? Nah, perangkat lunak akuntansi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara otomatis, yang dimana perangkat lunak ini dibuat untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengelola transaksi keuangan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi harus dilakukan secara teliti karena kesalahan kecil saja dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak akuntansi ini menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Nah, selain itu juga, software akuntansi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mencatat transaksi keuangan, menyimpan data perusahaan, menghitung laba rugi, membuat neraca, dan yang terakhir menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, perangkat lunak akuntansi ini tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi, tapi juga membantu proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan melakukan penjualan barang, perangkat lunak ini akan langsung mencatat kas bertambah dan penjualan juga bertambah. Dengan begitu, akuntan tidak perlu menghitung ulang secara manual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini sangat membantu pekerjaan akuntansi menjadi lebih praktis dan efisien. Untuk selanjutnya, perangkat lunak akuntansi dalam siklus akuntansi. Nah, dalam akuntansi ini terdapat proses yang disebut siklus akuntansi, yang dimana siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan keuangan. Nah, software perangkat lunak akuntansi ini mendukung setiap tahap dalam siklus tersebut secara otomatis. Tahapan pertama yaitu identifikasi dan pencatatan transaksi. Ketika transaksi terjadi, perangkat langsung mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, tahapan kedua yaitu posting ke buku besar dan neraca saldo. Setelah transaksi dicatat, sistem secara otomatis memperbarui buku besar tanpa harus dipindahkan secara manual. Nah, tahapan yang terakhir itu yaitu pembuatan laporan keuangan, yang dimana perangkat dapat menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas secara otomatis dan real time. Nah, kaitan materi ini dengan akuntansi sangat jelas karena perangkat lunak akuntansi ini membantu mempercepat seluruh proses siklus akuntansi. Jika menggunakan sistem manual, akuntan membutuhkan waktu lama untuk membuat laporan keuangan. Tetapi dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi ini, laporan dapat dibuat hanya dalam beberapa menit saja. Selain itu juga, perusahaan dapat memantau kondisi keuangan kapan saja data tersimpan secara digital. Nah, adapun beberapa perangkat lunak akuntansi yang populer sering digunakan dalam bisnis maupun pembelajaran akuntansi. Yang pertama itu ada Zahir Accounting, yang dimana Zahir Accounting ini merupakan perangkat lunak akuntansi buatan Indonesia yang cukup populer terutama di kalangan UMKM dan pemula. Nah, adapun fitur utama dari Zahir Accounting ini meliputi pencatatan penjualan dan pembelian, pengecekan kas dan bank, persediaan barang, serta hutang dan piutang. Nah, perangkat ini juga dapat melakukan otomatisasi jurnal, posting buku besar, dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Nah, adapun kelebihan utama Zahir Accounting ini adalah tampilannya sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, perangkat lunak akuntansi Zahir Accounting ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga cocok untuk pengguna pemula. Nah, karena mudah digunakan, Zahir Accounting ini sering dipakai oleh usaha kecil dan menengah. Tetapi di balik kelebihannya itu, Zahir Accounting ini juga memiliki
kelemahan, yaitu fitur untuk perusahaan besar masih terbatas dan pengguna harus membeli lisensi untuk mendapatkan fitur lengkapnya. Nah, adapun kaitannya dengan materi akuntansi itu adalah Zahir Accounting ini membantu proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Contohnya, ketika toko mencatat transaksi penjualan, sistem langsung membuat jurnal dan memperbarui laporan keuangan secara otomatis. Hal ini membuat pekerjaan akuntan menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk perangkat lunak selanjutnya itu ada MYOB, yang dimana ini merupakan perangkat lunak akuntansi yang cukup lama digunakan dan populer dalam pembelajaran akuntansi. Nah, adapun fitur utamanya itu meliputi General Ledger, yang kedua Payroll, yang ketiga Inventory, Account Payable, dan yang terakhir ada Account Receivable. Nah, MYOB ini memiliki fitur yang lengkap sehingga cocok digunakan untuk latihan dan pembelajaran siklus akuntansi. Adapun kelebihannya yaitu dapat membantu pengelolaan pajak dan memiliki sistem laporan keuangan yang lengkap. Selain itu juga perangkat lunak ini juga mampu melakukan otomatisasi jurnal umum, buku besar, dan juga laporan keuangan. Selain kelebihannya, perangkat lunak MYOB ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan tampilannya cukup kompleks bagi pemula. Nah, meskipun tampilannya lebih rumit, MYOB ini sangat berguna digunakan untuk memahami proses akuntansi secara detail, yang dimana kaitannya dengan materi akuntansi, yaitu perangkat lunak ini membantu pengguna memahami hubungan antara jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangannya. Karena itu, MYOB sering digunakan di sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada Accurate. Accurate ini merupakan software akuntansi yang cukup banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Fiturnya itu meliputi penjualan, pembelian, persediaan, pajak, multi gudang, dan juga laporan real time. Nah, kelebihan Accurate ini sendiri adalah sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan Indonesia. Accurate ini juga mampu melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Akan tetapi, kekurangan Accurate ini adalah versi cloud-nya itu membutuhkan koneksi internet dan beberapa fitur tambahan bersifat berbayar. Nah, menurut saya Accurate ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan di Indonesia karena sistem perpajakannya itu sudah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Kaitannya dengan materi akuntansi ini juga, Accurate ini dapat membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang cepat, akurat, dan sesuai standar. Dan yang terakhir ada perangkat lunak QuickBooks, yang dimana ini merupakan perangkat lunak akuntansi modern berbasis cloud yang banyak digunakan secara internasional. Fitur utamanya itu meliputi invoice digital, pelacakan pemasukan dan pengeluaran, payroll otomatis, dan integrasi dengan bank. Kelebihan QuickBooks ini adalah fleksibel karena dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Software ini juga mendukung pencatatan transaksi dan laporan keuangan secara real time. Akan tetapi kekurangan QuickBooks itu biaya langganannya itu cukup mahal, menggunakan bahasa Inggris dan kurang sesuai dengan standar lokal Indonesia. Nah, QuickBooks ini cocok digunakan oleh bisnis modern dan perusahaan digital karena mendukung sistem kerja online. Kaitannya dengan materi akuntansi, QuickBooks ini menunjukkan perkembangan akuntansi menuju sistem digital dan berbasis cloud. Hal ini membuktikan bahwa teknologi sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia akuntansi. Untuk selanjutnya ada perbandingan, di mana setelah membahas keempat perangkat lunak akuntansi tersebut, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, yang dimana Zahir cocok untuk pemula karena tampilannya sederhana dan menggunakan bahasa Indonesia, dan MYOB memiliki fitur lengkap dan sangat baik untuk pembelajaran akuntansi, dan Accurate sesuai dengan standar Indonesia dan fleksibel digunakan untuk berbagai jenis usaha, dan sedangkan QuickBooks ini lebih modern dan berbasis cloud sehingga cocok untuk bisnis digital. Jadi pemilihan software akuntansi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Jadi pemilihan software akuntansi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan masih kecil dan baru belajar, Zahir bisa menjadi pilihan. Tapi jika membutuhkan fitur lengkap untuk pembelajaran, MYOB ini sangat cocok. Tapi jika ingin software
perangkat lunak akuntansi lokal yang sesuai dengan standar Indonesia, Accurate menjadi pilihan yang baik. Nah, sedangkan untuk modern berbasis digital, QuickBooks lebih fleksibel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perangkat lunak akuntansi. Kita bisa menarik kesimpulan yang dimana perangkat lunak akuntansi ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan dengan cepat dan tepat. Nah, perangkat lunak akuntansi ini dapat mempermudah siklus akuntansi, mengotomatisasi proses pencatatan dan mengurangi kesalahan. Penggunaan software akuntansi juga membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan secara lebih efisien. Selain itu juga, setiap perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pengguna harus memilih perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai perangkat lunak akuntansi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're